Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam untuk dosen pembimbing kami, Patri Nugroho Adi, yang telah mengampu mata kuliah teori komunikasi. Pada kesempatan kali ini, kelompok 5, kami akan membahas pemaparan kami tentang Giving Voice for the Voiceless, yang anggotanya terdiri dari saya sendiri, Zikra, kemudian ada teman saya Yuan, ada Zalfa, ada juga Fadilah, Zakiah, dan juga Muhammad Rifki. Untuk pembahasan kronologi akan dijelaskan oleh Muhammad Zalfa. Baik, jadi kita masuk ke kronologi awal tentang kasus pelecehan seksual di Universitas Gunadarma yang terjadi pada akhir tahun 2022 kemarin. Nah, untuk pembahasan yang pertama itu adalah tentang pelaku. Siapa sih pelakunya? Siapa Tegar? Nah, Tegar secara singkat adalah seorang mahasiswa baru, mahasiswa baru Universitas Gunadarma yang melakukan percobaan kekerasan seksual kepada teman satu kelasnya. Nah, untuk pelakuannya itu apa sih? Nah, apa yang terjadi pada sang korban? Nah, siapa mawar? Nah, kita masuk ke topik pembahasan kedua, apa yang terjadi pada mawar? Nah, mawar ini secara singkat mendapatkan tindakan percobaan kekerasan seksual yang dilakukan oleh Tegar yang tadi saya bilang di area kampus gedung G, setahu ingat saya, sesuai dengan narasumber kami, dan juga tindakan tersebut dia anggap melanggar batasan pertemanan antara Mawar dan juga Tegar. Nah, Mawar ini bukan salah satu korban saja, tapi ada juga dua korban lainnya yang telah menjadi korban daripada perbuatan si Tegar. Nah, siapa Tulip? Nah, Tulip ini adalah salah satu korban yang tadi saya sudah sebutkan yang berbeda prodi dan juga jurusan daripada si Tegar ini. Nah, dia berperan sebagai penyintas atau pelapor pada salah satu akun official Instagram Gunadarma yang dimana mereka akun tersebut mewadahi para mahasiswanya untuk menjadi sumber informasi gitu, buat sumber informasi yang seputar Gunadarma. Nah, lalu apa sanksi yang diterima oleh si pelaku atau si Tegar ini? Ada dua sanksi yang didapatkan oleh si Tegar. Yang pertama sanksi sosial dan juga sanksi akademik. Sanksi sosialnya tuh apa aja sih? Nah, menurut laporan yang kami terima tentang kasus Tegar ini, Tegar mendapatkan perlakuan persekusi yang dilakukan oleh masyarakat kampus, dan di mana perbuatan itu menjadi perbuatan bagi masyarakat kampus, juga dia persekusi secara tidak terhormat, dan juga sanksi akademik yang diperlihatkan pun yakni kabarnya dia di DO dari kampus Universitas Gunadarma. Untuk pembahasan selanjutnya yakni pandangan kasus tersebut melalui teori-teori komunikasi ini. Dalam teori gender style, Tanner menjelaskan, pertama kita teori ini didasari pada penelitian terkait bagaimana dijelaskan bahwa bagaimana pria itu mendominasi wanita. Namun, Tannen mengasumsikan bahwa cara berbicara pria dan wanita itu sama halnya. Perempuan tidak dianggap lebih rendah, sehingga orang-orang bisa percaya dengan apa yang ia ceritakan dan terjadi sebuah gerakan yang masif. Kemudian, adapun laki-laki yang tidak dianggap superior, sehingga menjadikan pelaku atau Tegar ini sebagai korban selanjutnya, sehingga dia dirundung dan dilecehkan. Padahal ia belum bersuara mengenai apa yang sebenarnya terjadi dari sudut pandang laki. Jadi, jika berkaitan dengan gender style, di mana teori yang Tannen tuliskan dalam bukunya bahwasanya komunikasi atau bicara antara lawan jenis pria dan wanita adalah komunikasi lintas budaya, dan asumsi Tannen bahwasanya perbicaraan antara pria dan wanita itu sama validnya adalah bisa dikatakan benar. Untuk teori selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Fadilah. Dalam muted group teori, perempuan adalah the muted group atau kelompok yang dibungkam. Perempuan dan anggota dari suatu kelompok yang dianggap sebagai minoritas tidaklah bebas dalam menyampaikan apa yang ingin mereka katakan, kapan, dan di mana. Kebisuan ini disebabkan karena kurangnya power yang dimiliki oleh perempuan sebagai kelompok minoritas. Kurangnya power yang dimiliki oleh kelompok minoritas ini dalam masyarakat, mereka seringkali mendapatkan perilaku pelecehan seksual dan direndahkan. Pengenalan istilah baru, yaitu sexual harassment, yang seringkali menimpa perempuan di era media baru ini sudah sedikit membuat perubahan. Di era sekarang ini dapat dikatakan bahwa perempuan sudah memiliki sedikit ruang berbicara tentang pelecehan seksual, meskipun terdapat perubahan yang positif dalam ruang berbicara dan dukungan yang diberikan kepada perempuan, masih banyak perempuan yang tidak berani untuk berbicara karena masih adanya pertentangan dan reaksi negatif pada mereka. Dapat dilihat dari hasil wawancara kelompok kami, korban perempuan yang mengalami pelecehan seksual
tidak langsung berbicara mengenai pengalaman mereka kepada publik. Adanya stigma negatif terhadap korban membuatnya berani berbicara hanya kepada teman terdekatnya. Setelah cerita pengalamannya menyebar dan identitas pelaku pelecehan diketahui oleh publik, korban mendapat dukungan yang besar dari publik. Hal ini menunjukkan bahwa sudah adanya pergeseran sikap dan pemahaman publik terhadap isu pelecehan seksual pada perempuan. Pelaku pelecehan seksual yang kemudian juga menjadi korban mengalami penindasan dan penghakiman dari publik yang marah terhadap tindakannya. Tetapi ia terkunci dalam pengalamannya sendiri sehingga sulit untuk memperoleh pengalaman dan dukungan dari lingkungan sekitar. Meskipun pelaku mengalami kekerasan dan perlakuan yang tidak adil, pengalamannya akan diabaikan dan dipandang remeh oleh publik yang marah terhadap tindakannya. Pelaku menjadi teredam atau muted dan terisolasi karena sulit untuk mendapatkan dukungan yang diperlukan. Oke, berdasarkan kasus tersebut, kami memberikan alternatif solusi berdasarkan perspektif retorika untuk menyelesaikan permasalahan komunikasi yang timbul akibat adanya bias gender pada laki-laki dan perempuan. Nah, jadi solusi yang kami tawarkan ini berkenaan dengan peran salah satu lembaga negara, yakni Komnas HAM. Jadi di sini Komnas HAM tuh dapat mengupayakan tindakan persuasif berupa pelaksanaan campaign atau kampanye yang menyatakan bahwa tindak pelecehan terhadap laki-laki itu sama pentingnya juga gitu seperti di perempuan untuk disuarakan layaknya kasus pelecehan yang dialami oleh perempuan seperti itu. Nah, perspektif retorikanya kami membawa 3 teori komunikasi. Yang pertama ini ada the rhetoric. Jadi dalam teori ini Komnas HAM memerlukan konsep logos, ethos, dan pathos dalam pelaksanaan campaign agar prosesnya berjalan secara efektif. Jadi logos ini Komnas HAM perlu melibatkan bukti-bukti yang logis gitu, seperti bagaimana isi dari campaign itu, bagaimana esensinya, serta pengaruhnya apa, dan harapan bagaimana si campaign ini terlaksanakan. Kemudian ada ethos, jadi saat melakukan persuasi, Komnas HAM nih enggak cuma bisa mengandalkan etos saja atau bukti-bukti logis saja, tetapi juga Komnas HAM ini tuh harus memiliki kredibel untuk menyampaikan campaign ini. Nah, seperti yang kita tahu kalau Komnas HAM ini tuh kan sering kali menggalakkan atau menangani kasus-kasus berupa pelecehan seperti ini yang melanggar HAM. Jadinya untuk etos ini Komnas HAM tidak perlu diragukan lagi kredibilitasnya. Kemudian yang terakhir ada pathos. Jadi Komnas HAM pun perlu melibatkan bukti emosional yang timbul dari isi persuasi agar menarik audiens dalam mengambil keputusan apakah kampanye tersebut memengaruhi audiens atau tidak seperti itu. Nah, jadi hal ini tuh kian mendorong mereka agar senantiasa melakukan audience analisis gitu. Jadinya saat mereka menyampaikan campaign, mereka tuh harus mengamati dulu kira-kira audiensnya akan seperti apa. Meskipun kampanye ini ditujukan untuk seluruh lapisan masyarakat gitu, dari yang muda hingga yang tua. Jadinya semua meskipun sasarannya itu seluruh masyarakat, tapi memerlukan audience analisis juga seperti itu. Untuk solusi yang berikutnya ini kita ambil dari kajian teori dramatism. Nah, jika tadi sudah dijelaskan dalam retorik mengenai perlunya logos, ethos, dan juga pathos yang harus dimiliki oleh Komnas HAM dalam menyebarkan informasi-informasi. Nah, Komnas HAM ini dalam aksinya, dalam retorikanya itu juga harus mampu menginfluence audiens melalui berbagai cara yang sesuai dengan konteks permasalahan dan juga tujuan yang telah dibentuk sebelumnya. Nah, karena dramatism ini berkaitan erat dengan influence, maka jika disambungkan dalam kasus ini untuk solusi yang dapat diberikan, jadi Komnas HAM ini harus benar-benar memiliki cara-cara dan juga taktik dalam strategi agensinya untuk melakukan retorika kepada audiens sehingga nantinya membuahkan hasil berupa terinfluensnya audiens terhadap informasi-informasi ataupun upaya tindakan yang dilakukan oleh Komnas HAM terhadap audiens yang itu masyarakat dan juga pelajar. Nah, selanjutnya berkaitan dengan naratif paradigm. Berdasarkan solusi yang sudah diberikan sebelumnya oleh 2 teori,
yang ketiga ini masih berkaitan karena terdapat beberapa unsur yang ada di dalam teori paradigma naratif. Dengan memiliki tujuan untuk mempengaruhi pemikiran dan komunikasi manusia dengan cerita yang bagus atau menarik melalui campaign secara langsung yang bisa berupa sosialisasi di masyarakat dan di sekolah-sekolah. Selain secara langsung, bisa juga menggunakan berbagai media pendukung, seperti media massa dan media sosial. Penggunaan media massa di televisi dapat dengan menyajikan iklan animasi visual yang menarik agar audiens tertarik dan terpengaruhi oleh pesan yang ingin disampaikan. Pesannya itu tentang pencegahan tindak kekerasan seksual. Nah, untuk majalah dan website bisa menggunakan visual yang menarik dan cerita narasi yang baik sesuai dengan kaidah atau aturan agar audiens tertarik membacanya. Maka dari itu, teori ini tuh memiliki semacam dua tes atau kriteria yang merupakan ukuran kebenaran sebuah cerita atau sebuah narasi, yaitu yang pertama, koherensi naratif. Koherensi naratif berkaitan dengan seberapa besar kemungkinan cerita yang disampaikan terdengar oleh audiens. Karena kita cenderung mempercayai kisah-kisah tentang orang-orang yang menunjukkan kesinambungan antara pemikiran, motif, dan tindakan. Narasi cerita yang dibangun oleh Komnas HAM ketika sedang sosialisasi maupun siaran dalam media harus disesuaikan dengan audiensnya agar pesan yang ingin disampaikan itu terdengar dan sampai oleh audiens. Kemudian yang kedua, kesesuaian naratif. Kesesuaian naratif adalah kualitas sebuah cerita yang menyebabkan kata-kata yang disampaikan dapat menyentuh kehidupan pendengar, seperti cerita yang disampaikan sesuai dengan pengalaman pendengarnya. Dalam penyampaian pesannya, Komnas HAM harus betul-betul meyakinkan para audiens dengan menunjukkan cerita berbagai pengalaman dalam menangani kasus tindak kekerasan seksual. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.